Ya, ya. Soalnya kita pakai patokan waktu ini. Soalnya tadi itu saya tadi ujiannya selesainya lebih awal ternyata. Oh ya. Ujian apa Bu Fransina? Ujian mahasiswa S1. Oh, ujian saya satu. Iyalah. Pakai daring juga di sana masih ininya. Iya. Ya. Pakai Zoom juga. Saya pikir nggak bisa keluar kalau sampai udah selesai kan, padahal ternyata bisa keluar gitu. Oh iya iya. Bisa langsung keluar aja kalau udah selesai nguji kan, Iya iya nggak iya. usah harus nunggu semua. Oke baik. Gitu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan yang kami hormati juga Bu Fransina. Ini adalah pertemuan ke-11 ya. Untuk 12, 13, 14 nanti kita akan laksanakan besok. Mengingat kesibukan yang sangat padat dari Bu Dr. Fransina, sehingga mohon maaf kalau misalnya kita banyak yang kita tunda untuk pelaksanaannya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Dr. Fransina kami persilahkan. Silakan Bu Fransina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya untuk waktu yang agak karu-karuan ini. Soalnya juga saya sendiri kebingungan juga membagi waktunya. Karena kita yang dengan data seri kampus yang lain juga berubah-ubah juga kan, akhirnya kita ikut berubah semua. Ini memang kita butuh pengoreksi juga untuk program ini. Mestinya dia sudah harus lebih awal dijalankan. Jadi pada saat Desember ini kita nggak kelabakan. Karena kan semua kegiatan itu rata-rata diselesaikan Desember kan. Jadi akhirnya kita bingung sendiri. Jadi mohon maaf untuk itu ya Bapak Ibu. Saya berharap bahwa perubahan-perubahan waktu ini tidak mengurangi nilai pembelajaran dari kegiatan data sharing kita lah. Seperti itu. Kemarin itu materi saya yang kemarin itu belum sempat ya Pak Abu ya. Itu pertemuan keberapa itu yang kemarin ya? Ini saya sampai sudah tidak tahu nuliskan pertemuan keberapa. Sebentar. Sekarang pertemuan ke-11 Bu Fransina. Sekarang ini udah pertemuan ke-11 ya hari ini? Iya. Ya, hari ini udah 11. Pertemuan 11 ini materinya sebentar. Berarti saya ini salah nulis ini nama file-filenya. Enggak apa-apa. Sebentar. Saya buka dulu filenya. Ini mestinya materi apa yang hari ini? Sebentar ya, ini masih kebaca. Bentar ya, saya lihat dulu. Takutnya saya lupa. Kan yang kemarin yang saya sudah share, yang satu bedah, satunya itu belum disampaikan kayaknya ya. Iya, iya, iya. Oh, bagaimana membuat proposal ini? Sudah file yang pertemuan ke-7 kayaknya sudah filenya. Sekarang pertemuan yang ini dulu. Soalnya saya sudah bikin materinya sampai pertemuan ini saya kasih nama pertemuan 10. Kacau ini. Nggak apa-apa. Kan kita bedah juga. Iya, ada hitungan. Iya, hitung juga harusnya. Iya, iya. Oke, saya hari ini dulu. Kemarin yang RAB kan, kemarin kan saya sudah jelaskan, udah share materi RAB-nya. Nah, pagi ini RAB dulu. Nanti mungkin besok itu kan saya hari ini tuh sudah selesai punyanya Blitar, sudah selesai. Jadi saya cuma tinggal kelihatan Pak Abu. Saya belum ini, bentar. Ya. Yang lain kan kelihatan belum ya? Masih kebaca kayaknya. Tempat saya masih loading. Iya. Ini kan hari ini saya sudah selesai dengan yang di di Blitar. Nanti jam 10 ini saya sudah selesai dengan mereka. Jadi nanti besok kita bisa 2 kali pagi sama satunya sore. Bisa begitu siap, ya Pak Abu ya? Siap Bu Fransina. Besok jam berapa ya? Bisa mulai jam 8 aja.
Oke, oke. Kan besok Jumat kan, jadi mungkin jam 8 sampai jam 10. Oke, Jadi siap, 2 siap. jam, Jam terus 8 nanti sampai jam 10. sorenya ya mungkin yang jam 5 kah? Jam 5 Jam ya, 4, jam 5. jam 4 aja Bu Fransina. Oh iya, oke, jam 4. Oke, jam 4 ya. Iya. Karena kami sudah jam 6 di Ambon. Nah, itu supaya biar Iya. kita langsung besok 3 jam. Oke, siap. Ya, Bapak Ibu, kelihatankah materi yang sudah saya sharekan ini? Ini menyangkut Sudah kelihatan. menyangkut penulisan RAB penelitian dan pengabdian. Antara penelitian dan pengabdian itu dia tidak berbeda jauh dalam kita menuliskan aturannya, kemudian panduan untuk menuliskannya itu dia tidak berbeda. Yang membedakannya itu adalah hanya pada itemnya saja, tetapi standar penulisan biayanya, standar penulisan angka-angkanya itu, angka-angka pembiayaan itu sama antara penelitian dan pengabdian. Jadi kalau Bapak Ibu belajar pagi hari ini juga sudah sekaligus kita belajar tentang bagaimana menulis RAB untuk proposal penelitian. Karena kan untuk Simnitapmas, penelitian dan pengabdian ini kan dia satu paket. Ya, saya sih berharapnya adalah bahwa ketika musim Simnitapmas, Bapak Ibu itu bukan saja menulis untuk proposal pengabdian, tetapi satu penelitian lalu satu pengabdian. Itu jauh lebih baik, supaya kalau misalnya lolos, ya sekaligus setiap tahun itu mengerjakan satu penelitian dan satu pengabdian. Itu bagusnya begitu. Ya, jadi kita lihat untuk menulis RAB itu patokannya adalah pada standar biaya keluaran dan standar biaya masukan atau SBK dan SBM dari Peraturan Menteri Keuangan. Memang kadang-kadang kita agak-agak ribet ya kalau ketika menulis RAB ataupun ketika membuat pelaporan keuangan, kita agak ribet harus membuka PMK untuk menyesuaikan. Kalau untuk pertanggungjawaban kita harus mengikuti PMK, itu wajib hukumnya. Ambil contoh misalnya kita memberikan honor kepada narasumber misalnya, misalnya kita pakai pada FGD, itu aturannya adalah satu orang itu narasumber, itu dia harus minimal 1 jam itu 900.000 dibayarkan. Itu 900.000 dibayarkan, jadi kita nggak boleh honornya kurang dari itu, tapi harus tepat itu, lalu nanti dipotong pajak. Kalau untuk dana kita Simnitapmas, kita pakai aturan pajak untuk golongan 3 sendiri, berbeda dan golongan 4 sendiri. Dia agak berbeda dengan yang sekarang kita program data sharing ini kan. Kalau kita data sharing ini kan dia karena APBN, jadi semua pajaknya itu dipukul rata sama, mau golongan 3, mau golongan 4, semuanya sama 15%. Tapi kalau untuk proposal penelitian dan pengabdian, tetap memperhatikan pada pangkat dan golongan. Lalu penghitungannya 1 jam itu 900.000 untuk honorium dari si narasumber. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menulis RAB-nya harus memperhatikan di angka 900 untuk narasumber. Lalu kemudian misalnya honor staf administrasi. Staf administrasi itu dia dihitungnya juga berdasarkan jam. 1 jam itu 145.000. Saya lihat dari kemarin proposal yang sudah dibedah, ada yang menulis 300, ada yang menulis 500, ada yang ya masing-masing memberikan angka sendiri. Padahal sebetulnya honorium semua posisi yang ada di dalam RAB itu kan sudah ada di dalam sistem, itu sudah ada di dalam PMK. Jadi mestinya adalah Bapak Ibu menulis RAB harus menyandingkannya dengan PMK di sampingnya sehingga tidak salah. Kalau pada saat menulis RAB masih salah tidak apa-apa. Masih salah masih bisa ditoleransi, tetapi pada saat laporan pertanggungjawaban tidak boleh salah. Tidak boleh salah khususnya untuk pemberian honorium itu. Karena nantinya kalau temuan BPK, kita yang akan kena masalah. Jadi misalnya honorium yang mestinya 1 jam 900, kalau kita hanya berikan 1 jam 500, pertanggungjawaban kvitasinya 500 itu, maka nanti kita akan disuruh balikin itunya, selisihnya. Jadi harus hati-hati di laporan pertanggungjawaban. Nah ini SBK riset, kalau untuk penelitian ini dia sudah ada di dalam SBK PMK Peraturan Menteri Keuangan. Ambil contoh misalnya SBK riset bidang fokus pertanian, itu maksimal dananya adalah di 161 juta. Jadi kita harus bikin proposal seharga 161 juta ini. Jangan kurang dan jangan lebih dari ini. Karena nantinya pun kalau kita kurang kita akan rugi, karena ini pun angka ini nanti akan dipotong pajak,
pajak PPN dan PPH, lalu kemudian pajak pengeluaran ataupun pajak pembelanjaan oleh si peneliti lagi. Jadi nanti akan ada 3 kali pajak yang dipotong. Jadi lebih baik kalau sudah ditentukan besarannya 161, Bapak Ibu menulis proposalnya juga dengan 161. Bentar, ini tadi pengabdian itu tadi saya coba download, susah banget dia. Nah, ini saya tadi tidak sempat mendownload yang punya pengabdian, tetapi yang pengabdian itu misalnya ambil contoh PKM. PKM itu kan dia 50 juta. Lalu berarti Bapak Ibu harus membuat nilai tertinggi adalah 50 juta. Tidak boleh besarannya kurang dari 50 juta. Ya, kita lihat nih di rancangan anggaran belanja penelitian ataupun pengabdian, keduanya sama saja. Sebagai contoh, kita lihat di biaya pelaksanaan. Misalnya untuk kegiatan pengabdian ada bahan. Ada bahan misalnya ATK. ATK itu dia harus satuannya dalam bentuk paket. Satuannya dalam bentuk paket. Lalu bahan penelitian habis pakai itu bentuknya unit. Kadang-kadang kan kita menulis bahan penelitian habis pakai juga masih pakai kata paket ataupun masih pakai buah. Tapi itu mestinya adalah satuannya unit. Jadi Bapak Ibu harus tidak boleh salah dalam menentukan satuan untuk setiap pengeluaran. Lalu kemudian ini ada uang harian. Uang harian ini kan harus dikali ongkos dan harinya. Itu lihat di aturan PMK. Lalu biaya konsumsi juga begitu, orangnya dan harinya. Lalu honor pembantu lapangan juga demikian. Lalu penginapan juga ongkos dan harinya lagi. Lalu misalnya kalau honor pembantu peneliti ini berdasarkan jam. Jadi OJ ini orang per jam. Ini jadi Bapak Ibu jangan sampai salah menuliskan satuan dari setiap laporan pertanggungjawaban ataupun RAB yang diusulkan. Lalu kemudian misalnya mengikuti seminar nasional pengabdian ataupun seminar internasional pengabdian misalnya. Itu kita harus pisahkan tiketnya. Lalu kita pisahkan biaya seminarnya dan penginapannya. Uang harian ini bukan buat peneliti ya, bukan buat tim pengabdi, tetapi kita berikan bagi orang-orang yang membantu kita pada saat kegiatan pengabdian. Jadi misalnya saya staf sekretariatnya atau staf pembantu di lapangan. Seperti itu, bukan yang penelitinya ataupun kita sebagai tim pengabdi. Lalu kemudian di sewa peralatan. Sewa peralatan ini menggunakan satuannya adalah unit. Bapak Ibu harus lihat ini satuannya unit, jangan sampai salah menulis satuannya. Lalu ada transport kegiatan pengabdian itu OK, jadi orang dikalikan dengan berapa kali kita perginya. Jadi kalau sekali tulis itu harus pulang pergi, tidak boleh pergi sendiri lalu pulang sendiri, tidak bisa seperti itu. Nah, lalu kemudian untuk pelaporan. Di pelaporan ini yang bisa dimasukkan untuk komponen belanja itu ada sekitar 13. Jadi misalnya, nih publikasi artikel di jurnal internasional itu sistemnya adalah paket. Jadi paket ini adalah untuk biaya publikasinya, kemudian biaya terjemahannya, kemudian biaya proofreadingnya. Dia 3 komponen itu, jadi dia masukkan dalam satu paket. Jadi itu bukan hanya biaya yang kita bayarkan ke pengelola jurnal, tetapi itu juga sudah termasuk biaya terjemahkan, kemudian biaya proofreading, ataupun biaya-biaya penggunaan internet, misalnya untuk kita men-share atau untuk menulis artikel, itu sudah termasuk di dalam paket publikasi. Sama juga dengan biaya publikasi di jurnal nasional, sama juga begitu. Mulai dengan kita mencari datanya, ya, kemudian misalnya untuk biaya seminar nasional. Biaya seminar nasional pengabdian misalnya, itu juga sistem paket, jadi hitungannya adalah biaya pendaftaran seminarnya, kemudian nanti kalau proceedingnya ada bayar lagi, maka itu juga termasuk pembiayaan di proceeding. Itu satu paket di dalam biaya seminar. Lalu untuk luaran wajib dan luaran tambahan, ini penelitian dan pengabdian dia sama aja ya. Di luaran wajib dan luaran tambahan misalnya ada pendaftaran seminar.
Kalau misalnya kita sudah masukkan di sini, kita tidak boleh ulang lagi di sini biayanya. Jadi kalau sudah ambil yang di bagian atas, berarti di bagian luaran wajib tidak usah kita masukkan. Kalau tinggal lihat aja mana yang belum di bagian atasnya ini, di bagian pelaporan, berarti kita masukkan di sini. Mungkin di sini ya kita bisa menambahkan dengan biaya konsumsi rapat misalnya, ataupun uang harian, ataupun biaya penerjemah. Misalnya kalau kita belum ambil di atas, kita bisa masukkan di sini. Nah, seperti itu. Ya, saya rasa mungkin untuk materi terkait dengan rancangan anggaran biaya, mungkin demikian. Saya cuma mau menambahkan saja bahwa memang biaya ini dia gampang-gampang susah, karena gampangnya adalah di dalam sistem untuk 2 tahun ini sudah ada di dalam sistem, tinggal kita pilih saja. Cuman itu anggarannya, angka-angkanya harus dalam batas kewajaran. Angka-angkanya jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu berlebihan juga kita menuliskannya. Lalu jangan sampai kita menulis anggaran yang dia tidak sesuai dengan isi proposal kita, tidak sesuai dengan metodologi penelitian yang kita pakai, atau tidak sesuai dengan luaran wajib ataupun luaran tambahan yang akan kita kejar. Jadi luaran itu RAB-nya harus sesuai dengan itu semua. Lalu kemudian pada saat kita membuat pelaporan pertanggungjawaban keuangan, semua nota sekecil apapun itu harus disampaikan, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Lalu kemudian pada saat kita berbelanja, usahakan kita tidak punya satu belanjaan itu yang kwitansinya lebih dari 2 juta. Karena kita akan dikenakan pajak kalau dalam satu kwitansi itu ada lebih dari 2 juta. Kalau si pemilik toko itu punya NPWP, berarti kita tidak bayar pajak. Tapi kalau si pemilik toko nggak punya NPWP, berarti si penulis lah, si peneliti lah yang akan membayar pajak. Jadi itu harus hati-hati pada saat berbelanja seperti itu, kita harus menghubungi mereka dan minta mereka punya NPWP di fotokopi. Karena itu pada saat kita laporan pertanggungjawaban keuangan itu harus dilampirkan. Memang untuk tren 2-3 tahun terakhir ini, pelaporan keuangan itu dia tidak sampai harus diperiksa oleh lembaga penelitian secara detail, tetapi dia hanya disimpan saja. Ya hanya suatu waktu kita tidak tahu kalau kebijakan di negeri ini berubah, lalu kemudian laporan keuangan kita dibuka, diobok-obok lagi, lalu ketahuan, kita bisa mengembalikan misalnya. Kan tahun kemarin ini ada biaya seminar ataupun luaran penelitian yang harus dikembalikan oleh peneliti. Kalau mungkin Bapak Ibu buka di akun Sumitapmas minggu kemarin itu banyak sekali dosen-dosen yang harus mengembalikan sejumlah uang dari hasil penelitian ataupun pengabdiannya. Jadi kita berhati-hati jangan sampai kita ada dalam daftar nama itu. Ya mungkin begitu Pak Abu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penulisan rancangan anggaran belanja dan pertanggungjawabannya. Baik, Bu Fransina. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Fransina. Jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah dibagikan oleh teman-teman panitia di chat Zoom. Mungkin dari saya, Bu Fransina, saya mau tanya. Silakan Pak, ya. Terkait dengan misalnya kita konferensi itu, kita pakainya satu paket atau gimana, Bu Fransina? Ya, kalau international conference atau national conference, kita tulisnya paket. Tapi hitungannya adalah mulai dari kita punya transport lokal, kita pergi misalnya ke luar kota, kita harus hitungnya transport ke bandara, mobil ke bandara, pulang pergi, lalu kemudian kita hitungan pesawatnya, tiket pulang pergi, kemudian penginapannya selama beberapa hari itu. Kemudian transport lokalnya. Tetapi tidak ada honor ataupun SPPD untuk perjalanan kita. Tidak ada. Hanya pembiayaan-pembiayaan seperti itu. Lalu kita bikinnya sistem paket. Tetapi kita harus mendetailkannya sendiri aja, kita hitung-hitung, lalu dikasih totalnya berapa, lalu dibuat dalam bentuk paket. Oke, baik. Iya, Pak. Lalu jangan lupa pada saat nanti pertanggungjawaban, semuanya itu harus dilampirkan. Tidak boleh ada satupun yang tidak dilampirkan. Sampai pada transport lokal, kita harus minta SIM dan STNK dari si supir di mana kita pakai mobilnya itu. Meskipun itu Grab sekalipun,
Misalnya kalau ada biaya di Grab-nya di HP kita di screenshot, terus kemudian di print. Pokoknya semuanya harus pertanggungjawabannya lengkap. Kalau boarding pass itu di ini juga? Iya, boarding pass juga di fotokopi, dilampirkan, nggak perlu asli, Pak. Oh iya ya. Iya. Berarti kayak boarding pass kita check in secara online gitu nggak bisa dipakai. Kemudian sekarang itu kita tuh tidak boleh pakai pemesanan hotel melalui Traveloka. Nggak boleh. Kita harus langsung ke sana dan pembayarannya itu yang langsung dari hotelnya. Nggak bisa menggunakan Traveloka ataupun yang jasa-jasa lainnya yang di internet itu kalau untuk hotel. Nggak bisa. Saya juga nggak tahu kenapa. Jadi Traveloka, apalagi itu ya, Blibli, apa segala macam itu ya. Yang pokoknya yang untuk penerbangan, beli tiket itu, kita nggak boleh beli untuk voucher hotelnya dan pertanggungjawaban hotel, kwitansi dari itu nggak bisa. Harus kwitansi asli dari hotelnya. Begitu, Pak. Ini ada Bu Prima Adelin. Dokter Prima, silakan. Ada pertanyaan. Bu Prima. Ya, Bu Francina, kebetulan saya sih belum pernah masukkan proposal, cuman ini. Bu bisa suaranya lebih besar, saya nggak dengar, Bu. Oh iya. Iya, Bu Prima, saya juga nggak bisa dengar. Iya. Sudah jelas, Bu? Halo? Sudah jelas, Bu? Ya, masih kurang, Bu, kurang besar. Masih kurang besar ya? Ya. Sekarang udah? Ya, udah, Bu. Iya, oh iya. Tadi disebutkan jadi sudah ada, apakah udah ada template-nya untuk kita pengisian RAB ini? Mohon penjelasannya lagi, Bu. Terus terkait nomor PMK-nya, Bu. Karena kebetulan ini memang belum pernah berpengalaman ini untuk yang pengisian RAB yang menurut Simulitmas ini, Bu. Terima kasih. Ya, makasih Bu Dokter. Ya, untuk ini karena memang tidak musim pengajuan proposal, jadi makanya saya nggak bisa buka akun saya. Kemarin saya sudah coba buka waktu pelatihan yang untuk Blitar. Saya mencoba untuk buka, lalu mau coba sedikit mengutak-atik untuk menunjukkan bagian dalamnya. Ternyata nggak bisa, jadi memang agak sulit juga untuk saya menjelaskan di sini. Paling bisa menjelaskan, tapi takutnya kalau yang belum pernah itu agak susah menangkapnya. Tetapi begini ya Bu ya, untuk penulisan RAB itu, dia sudah ada item-itemnya di dalam sistem. Sudah ada itemnya di dalam sistem, misalnya sudah ditentukan bahan habis pakai. Nah, itemnya itu loh, tinggal kita ngisi item bahan habis pakai itu apa. Misalnya kita tulis langsung ya, yang kita ketik ya di dalam sistem kertas. Lalu kertas itu berapa rim, lalu harganya berapa, itu kita yang tentukan sendiri. Dan seterusnya sampai pada luaran wajib, luaran tambahan, semua kegiatan-kegiatan yang mau kita lakukan sesuai dengan metodologi penelitian itu kita isi. Yang hanya dituliskan itu hanya ada 4, misalnya bahan habis pakai, kemudian sewa menyewa, kemudian luaran, itu sudah ditentukan di dalam sistem, tinggal kita menyesuaikan mengikuti template itu, Bu. Cuman itu kita diharapkan membuatnya itu dalam batas kewajaran, menulis angka-angka di RAB. Ambil contoh kertas, jangan sampai kertas di pasaran itu cuma 1 rim 60.000, kita nulisnya sampai 100.000 per rim misalnya. Itu kan juga sudah terlalu berlebihan. Jadi sewajarnya. Mungkin kemarin waktu saya bedah beberapa proposal, Bu Dokter nggak ikut kah? Iya, kemarin lagi ada ini kegiatan. Ya, pada saat waktu bedah proposal itu kan ada yang RAB yang sudah saya bedah. Nah, sebetulnya itu bisa dijadikan panduan patokan pada saat mau menulis proposal sendiri, khususnya di bagian RAB. Kayaknya sudah habis, nggak ada proposal lagi kayaknya Pak Abu ya untuk dibedah ya. Masih ada satu udah lagi. dikirim Bu. belum ya? Sudah, yang punya Bu Valendriani itu yang lama. Oh, nanti mungkin dikirimin lagi ya. Saya takutnya saya lupa ya. Oke, siap. Nanti saya kirimkan lagi. Berarti ya, biar dibedah nanti, besok pagi ya, Bu? Ya, nanti besok pagi kirimkan. Biasanya berharap mungkin untuk bedah yang tinggal satu proposal ini semua bisa hadir supaya paling tidak, karena ketika bedah ini dia sebetulnya dalam merangkum semua materi. Jadi termasuk RAB di dalamnya sudah tahu bagaimana cara menulisnya.
Begitu ya Bu Dokter ya. Oh iya, oke. Makasih. PMK-nya nomor berapa ya Bu? Yang PMK yang sekarang ini saya nggak tahu nomornya berapa, tapi setiap tahun itu selalu nomornya berbeda Bu. Jadi setiap tahun itu dia selalu keluar. Jadi kalau kita sudah tahun depan, berarti kita harus nanti bekerja pakai PMK yang tahun 2021. Ya, sudah nggak yang sekarang lagi. Baik, baik. Terima kasih Dr. Fransina, makasih Pak Abu. Iya, sama-sama Bu. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Pak Abu, kalau misalnya belum ada, boleh saya tambah satu materi lagi aja kali ya? Mau nggak? Ya, Bu Fransina. Kalau misalnya belum ada pertanyaan, mungkin saya bisa manfaatkan yang 30 menit ini, boleh nggak ya? Atau boleh, bagaimana ya? Boleh. Ya, coba ya. Ya. Ini menulis buku untuk keluaran. Udah kelihatankah? Sudah, Bu Fransina. Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin kalau yang di RAB nanti belum terpikirkan pertanyaannya, nanti mungkin setelah ini kita bisa bertanya, ya, karena kita masih juga punya waktu. Kalau misalnya sampai besok, sampai belum selesai kegiatan data sharing, masih teringat, nggak apa-apa, boleh ditanyakan lagi aja, yang udah lewat-lewat juga nggak masalah. Saya mencoba untuk menunjukkan bagaimana kita menulis buku untuk luaran pengabdian. Karena untuk luaran pengabdian itu ada luaran wajib dan luaran tambahan itu bisa dalam bentuk buku, yaitu buku referensi, buku monografi, dan buku chapter, serta buku ajar. Kalau buku ajar, saya sarankan untuk tidak kita jadikan sebagai luaran. Mengapa? Karena kalau menulis buku ajar itu, dia agak susah karena harus menyesuaikan dengan tim mata kuliah. Bersyukur adalah kalau tim pengabdian itu adalah sesama anggota tim mata kuliah juga, sehingga tidak bentrok, tidak ada masalah dengan tim pengajarnya. Tapi kalau tidak sama, ya kita akan bentrok di sana. Lalu kemudian berikutnya, kalau buku ajar, kita menulis buku ajar itu kan dia harus sesuai dengan RPS dari mata kuliah yang ada kaitannya dengan pengabdian kita. Kan RPS itu dia bisa 15 kali pertemuan atau 16 kali pertemuan, sehingga ada bisa bab, bisa 9 sampai 10. Sementara kegiatan pengabdian kita kan dia boleh dibilang dia tidak seluas dengan isi RPS itu. Sehingga akhirnya kalau kita mau menyesuaikan itu agak susah. Jadi saya tidak menyarankan untuk menulis buku ajar sebagai luaran pengabdian ataupun luaran penelitian Bapak Ibu. Tapi terserah Bapak Ibu aja. Saya hanya memberikan pencerahan dan memberikan usulan saja. Semua keputusan tergantung pada Bapak Ibu. Oke, jadi saya hanya menyarankan adalah kita menulis buku referensi, buku monografi, dan menulis buku chapter. Nah, ini ya, kita lihat beberapa. Yang pertama, buku ajar. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa saya tidak mereferensikan buku ajar untuk dijadikan sebagai luaran wajib ataupun luaran tambahan. Karena memang buku itu adalah buku pegangan mahasiswa yang dia ditulis menurut RPS dan dia memenuhi kaidah buku teks. Itu menurut pedoman angka kreditnya tahun 2009 sampai 2019 yang lalu, itu maksud dari ataupun pengertian dari buku ajar. Kemudian buku teks atau buku referensi, ini dia adalah buku monografi ataupun buku referensi yang dimaksudkan di dalam luaran wajib ataupun luaran tambahan. Jadi buku referensi ataupun buku monografi ini kita bisa tulis temanya terkait dengan materi pengabdian kita, lalu kemudian kita perkaya sedikit dengan materi-materi tambahan lainnya, tetapi tidak berbeda jauh dengan materi pengabdian kita. Lalu kemudian satu babnya khusus berisi tentang hasil pengabdiannya. Tidak boleh semua bab itu adalah merupakan hasil kita misalnya mengambil dari bahan lain, kemudian kita olah lalu masuk di dalam buku itu. Tetapi harus ada satu bab yang menjelaskan secara khusus terkait dengan proses pengabdian kita. Hasil dari kegiatan pengabdian ditulis di salah satu bab di buku monografi ataupun buku referensi. Kalau buku monografi, dia punya skopnya tidak seluas dengan buku referensi. Jadi ambil contoh misalnya, saya tahun ini saya juga mengerjakan pengabdian masyarakat, saya itu tentang penggunaan biopestisida untuk pengendalian hama rayap pada tanaman pala dan cengkeh. Lalu saya menulisnya adalah buku referensi dengan judul penggunaan
judul buku saya sebentar, saya sudah lupa ini. Oh ya ini, penggunaan biopestisida nabati untuk pengendalian hama tanaman kehutanan. Saya ambilnya adalah buku referensi karena di dalamnya saya menulis beragam macam jenis hama yang umumnya menyerang tanaman pala, cengkeh, ataupun tanaman kehutanan lainnya. Jadi dia sudah sangat luas, itu buku referensi. Sementara kalau misalnya saya tulis buku monografi, berarti saya hanya menulis tentang jenis biopestisida yang saya pakai pada saat pengabdian. Itu kan ada 3. Jadi ada daun pepaya, daun sirsak, dan daun serai. Berarti saya hanya menulis tentang 3 biopestisida itu saja. Tetapi ini tidak, saya tulis sekitar ada 60 jenis biopestisida yang bisa dipakai. Sehingga itu dia menjadi buku referensi. Kalau buku monografi berarti dia hanya spesifik saja pada satu konsep tertentu atau satu bidang fokus tertentu saja. Kalau buku referensi dia lebih luas, lebih mengarah ke berbagai bidang, tetapi intinya tidak jauh dari kegiatan pengabdian kita. Itu yang membedakan buku referensi dan buku monografi. Ya, saya rasa ini umum saja kalau kita menulis buku itu selain untuk luaran pengabdian kita ataupun luaran penelitian, itu juga kan bisa kita menambah pengetahuan kita ataupun bagaimana kita bisa memanfaatkan untuk usulan angka kredit, untuk usulan pangkat kita. Kalau untuk usulan pangkat, buku itu biasanya dia tidak dikirimkan ke Jakarta kalau untuk sampai 3D hanya di universitas, sementara kalau untuk usulan lektor kepala ke atas, bukunya itu hanya dimasukkan nomor ISBN-nya saja dan file bukunya saja, tidak dikirimkan untuk dinilai oleh tim PAK di pusat. Ya sudah ya, ini manfaat menulis buku saya rasa tidak perlu kita singgung. Nah sekarang bagaimana kita bisa menerbitkan buku atau menulis buku. Yang pertama kita sudah punya bahan dari hasil pengabdian kita, lalu kemudian kita percaya diri untuk bisa mengembangkan bahan-bahan itu, jadi kita tambah lagi referensi-referensinya. Referensi itu bisa kita dapat dari jurnal nasional, jurnal internasional, kemudian kita terjemahkan, ataupun bisa diambil dari sumber-sumber buku lainnya. Lalu kita masukkan di dalam buku kita, tetapi kita punya opini juga harus ada di dalam buku kita. Kita punya pendapat tersendiri juga harus ada di dalam buku yang kita tulis itu. Lalu kemudian hasil pengabdian kita kalau bisa kita buat dalam 2 bab itu jauh lebih baik, tapi minimal 1 bab kita masukkan di dalam bagian dari buku monografi atau buku referensi yang kita tulis. Nah ini saya mencoba menunjukkan draft SOP ketika kita sudah selesai menulis bukunya, kita sudah menulis buku untuk luaran pengabdian itu minimal 40 halaman. Jadi misalnya bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 langsung kita masuk pada inti dari kegiatan pengabdian kita. Misalnya ambil contoh punya saya itu menulisnya ada berapa bab ini ya? Ada 6 bab. 6 bab. Bab pertamanya itu adalah pendahuluan, kemudian ini karena tentang biopestisida nabati ya. Kemudian bab 2 itu mengenal biopestisidanya, bab 3 pemanfaatan dari biopestisidanya, kemudian bab 4 adalah studi kasus. Jadi bab 4 saya menggunakan kata studi kasus itu adalah untuk mengambil hasil kegiatan pengabdian saya dengan kelompok tani. Itu yang saya masukkan pada bab 4, lalu bab 5 penutup. Jumlah halaman itu harus minimal 40 ya. Harus minimal 40 sesuai dengan aturan pengusulan angka kredit, supaya bukunya bisa bermanfaat juga untuk angka kredit. Lalu ukurannya harus ikut ukuran UNESCO. Ukuran UNESCO itu dari penerbit mereka sudah tahu berapa ukurannya, lalu tinggal kita serahkan filenya saja kepada mereka untuk mereka olah di penerbit. Perlu diingat ketika kita memilih penerbit, penerbit itu dia sudah harus adalah anggota IKAPI. Karena tidak bisa diterbitkan oleh penerbit misalnya di luar kampus yang bukan anggota IKAPI, harus anggota IKAPI. Kalau kita mau penerbit universitas, bisa saja, tetapi usahakan adalah penerbit universitas itu dia sudah menjadi anggota penerbit universitas se-Indonesia. Tidak bisa mereka bukan anggota penerbit universitas, karena nanti nilainya akan rendah. Nah, sudah kita punya artikel naskah bukunya. Setelah selesai kita edit sendiri, sudah dirapikan draft bukunya. Jadi draft buku itu kita mulai membuat kata pengantarnya sendiri, kemudian daftar isinya sampai pada semua bab. Lalu kemudian pada bagian belakang itu ada profil kita, semua profil penulis.
Di dalam profil penulis itu kita membuat ringkasan CV dari keberadaan kita, aktivitas kita, lalu foto kita masukkan, lalu pada bagian belakang buku itu memuat tentang ringkasan buku. Kalau kita kirimkan draft buku itu ke penerbit, mereka akan memeriksanya, kemudian ada editor atau tim redaksi dari buku, mereka mengedit buku kita, ada tata bahasa yang mereka harus selesaikan, mereka proofreading-kan. Kalau misalnya ada masalah, mereka akan kembalikan lagi ke kita. Kalau misalnya sudah tidak ada masalah, berarti mereka akan langsung melakukan pencetakan. Dan umumnya, biasanya sekarang ini banyak penerbit yang mereka pakai sistem paket, di mana mereka langsung memberikan tawaran satu paket itu 600.000 dengan menghasilkan 5 buah buku. 5 buah buku, jadi mereka tuh sudah urus ISBN di Parpusnas, jadi kita tinggal terima bersih, mereka sudah layout, mereka rancang covernya, semuanya lengkap sampai di belakang, lalu kita tinggal terima bersih. Tinggal kita tambahkan ongkos cetak untuk mereka di luar 600.000 itu. Kadang-kadang penerbit itu setelah mereka selesai cetak, mereka bisa membantu kita untuk mengonlinekan buku kita. Bisa ke Shopee, Tokopedia, terserah kesepakatan kita dengan mereka. Lalu kita sepakati juga untuk royaltinya. Penerbit dapat berapa persen, lalu penulis dapat berapa persen. Usahakan kita janganlah rugi begitu ketika buku kita akan dijual. Karena kalau kita rugi ya itu, kita kan kalahnya di ongkos cetak sudah mahal, sementara penerbitnya yang mendapatkan untung yang lebih besar. Nah ini isi draft buku, mulai dari cover, kata pengantar, daftar isi, daftar pustaka, indeks, dan glosarium. Kalau glosarium itu adalah merupakan daftar istilah yang terkait dengan isi buku kita. Glosarium itu ya minimal 30 sampai 40 kata lah. Lebih mudahnya adalah setiap bab kita bikin glosarium, baru kita gabung jadi satu pada bagian belakang buku. Kemudian indeks. Indeks itu dibuat secara otomatis oleh si penerbit. Jadi mereka akan mengambil kata-kata yang sering muncul di dalam buku kita. Itu yang dijadikan sebagai indeks. Ya ini untuk editingnya nanti dilakukan oleh si penerbit sendiri. Oke, ya saya rasa ini tadi saya sudah jelaskan. Soal jumlah halaman, kalau aturan angka kredit itu adalah minimal 40, dan itu yang kita pakai juga pada saat kita penilaian luaran buku, referensi monografi ataupun book chapter dari tim peneliti ataupun tim pengabdi. Jadi harus minimal 40. Oke, mungkin untuk, ya ini salah satu penerbit yang juga cukup familiar yang bisa Bapak Ibu hubungi. Ini dia bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu, mudah saja tinggal menghubungi. Ini di Jogja ya, ini pernah kami berhubungan dengan mereka. Ini Gerha Ilmu dan penerbit Ombak, ini biayanya 600.000 per satu paket, sekitar 7 buah buku. Nah ini silakan Bapak Ibu juga bisa berproses dengan mereka. Ini ada nomor teleponnya, tinggal dihubungi saja. Ya mungkin demikian Pak Abu yang bisa saya jelaskan untuk menulis buku sebagai luaran pengabdian. Mungkin bisa kita diskusi kalau mau. Silakan. Baik, terima kasih Bu Fransina atas pemaparannya yang luar biasa sekali. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ibu Fransina terkait dengan materi kedua tadi ya, terkait dengan luaran buku. Silakan. Baik, jangan lupa diisi absensinya ya Bapak Ibu untuk kegiatan kita pada hari ini, pagi ini. Mungkin belum ada Bu Fransina, atau kita lanjut besok pagi jam 8 ya? Ya, oke, besok pagi. Nanti misalnya Bapak Ibu punya pertanyaan masih ada untuk 2 materi ini, besok masih bisa kok kita diskusi. Masih bisa besok Pak Abu, nggak apa-apa. Oke. Iya. Pak Abu. Baik. Bu Fitri ada pertanyaan? Ya, ada sedikit pertanyaan kepada Ibu Fransina, Pak Abu. Ya, Bu Fitri. Ya, Terima kasih Bu Fransina. Selamat pagi Bu. Ini Bu, tadi ini masih terkait dengan proposal
pengabdian masyarakat. Nah, di tahun 2018 itu Fitri pernah mengajukan proposal, Bu, pengabdian masyarakat itu di Panti Bina Grahita, Bu. Nah, waktu itu tuh kita kan udah ada reviewer, kita tanya-tanya ke reviewer. Katanya kalau seandainya bikin PKM boleh, tapi tempatnya saja yang judulnya. Tapi ternyata memang tidak jebol. Mungkin proposalnya memang nggak bagus juga, Bu. Tapi dari saran yang Ibu udah review kemarin, Fitri udah cek kayaknya memang ada beberapa teknik penulisan yang mungkin tidak sesuai. Nah, apakah pertanyaannya di sini, Bu, apakah timnya itu kan kita ini judulnya adalah nih, tunggu sebentar, Bu. Judul PKM-nya itu adalah PKM Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Jadi ini panti orang yang dengan cacat mental ya, Bu ya. Bu Fitri, dari judulnya aja udah keliru. Itu dia lebih menunjukkan ke tempatnya, sementara apa yang mau dikerjakan itu nggak terlihat di judulnya. Iya, itu mungkin Fitri yang salah tangkap dari reviewer waktu itu, Bu. Katanya PKM panti saja, udah. Yang penting menjelaskan 3 permasalahan gitu, Bu. Jadi bikinnya seperti itu waktu itu, Bu. Mungkin kesalahan Fitri dalam mendengarkan informasinya mungkin, Bu. Sehingga PKM-nya itu dibikin judul PKM Panti Sosial Bina Grahita. Nah, tapi sebenarnya untuk bidang keilmuan ini kita beragam sekali ya, Bu. Jadi ada ketuanya itu adalah farmasi, Bu. Kemudian ada Fitri nanti di kesehatan reproduksi dan ada IT. Jadi di Panti Bina Grahita ini ada 3 permasalahan, Bu, yang kita temukan. Sebenarnya banyak, tapi dari bidang keilmuan kita ada 3 permasalahan yang kita temukan. Yang pertama itu ada anak-anak yang cacat mental ini yang kurang bisa untuk mengelola kesehatan reproduksinya. Jadi personal hygiene-nya tidak jelas. Ada proposalnya nggak, Bu Fit? Ada, Bu. Ya, maksudnya kalau boleh nanti proposalnya itu dikirimkan aja. Tapi ini hancur banget. Kalau dari yang dijelaskan kemarin itu nggak sesuai gitu, banyak yang nggak sesuainya, Bu. Tapi idenya ada nih. Tapi nggak apa-apa, Bu, kalau seandainya dia nanti dikirimin aja, biar nanti misalnya itu masih bisa diolah untuk tahun depan. Iya, itu kalau seandainya bisa itu. Jadi ada permasalahan kesehatan reproduksi, pengolahan makanan, sama sistem informasi yang ada di panti itu, Bu. Jadi 3 permasalahan. Kami pikir kemarin apakah karena judul atau memang karena kita terlampau banyak bidang keilmuan yang akan kita kan itu minimal 2 bidang ilmu, Bu. Minimal 2 bidang ilmu, multidisiplinnya minimal 2. Saya harus melihat dulu, saya harus melihat proposalnya dulu karena kita kan nilainya itu kan nggak parsial untuk penilaiannya itu, karena kan per item itu ada nilainya sendiri-sendiri. Jadi misalnya cara menulis judul itu kan nilainya 5 misalnya. Lalu ringkasan, ada nilainya 5, jadi harus lihat masing-masing. Iya. Dikirimin aja deh, Bu, kasih Pak Abu. Ya, boleh nanti dikirimkan ke Pak Abu, Bu. Jadi mana tahu ini rasanya bermanfaat sekali untuk anak-anak Bina Grahita ini ya, Bu ya. Jadi iya, bagus sebetulnya, bagus judulnya. Iya. Bagus proposalnya, cuman perlu kita ramu untuk sesuai dengan aturan aja, gitu. Iya, mungkin ya seperti itu, Bu. Oke, Bu, nanti kirimin aja ya. Nanti biar saya bedah aja. Bukan pas ada 2. Oh ya, terima kasih. Oke, Bu. Iya, terima kasih banyak ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Itu udah kewajiban saya kok itu. Terima kasih, Bu Fransina. Terima kasih, Pak Abu. Baik, terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Fransina. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan kepada Bu Fransina? Pak Bu, bolehkah nanti besok, soalnya ini saya sudah harus berpindah ke kelas berikut ini? Boleh Bu. Baik, baik Bapak Ibu, mengingat kesibukan Ibu Dr. Fransina yang sangat padat sekali, sehingga mohon maaf kita cukupkan kegiatan pada pagi hari ini. Kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu Dr. Fransina. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada pertemuan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Fransina bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.